Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumin yalqah. Nah, alhamdulillah para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima, membahas tentang fikih zakat. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan membahas apa saja harta yang wajib dizakati. Ada 5 macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama ada bahimatul an'am, ada an-naqdan, kemudian urud tijarah, ada al-hubub was-thimar, dan terakhir ada al-ma'adin war-rikaz. Yang pertama adalah bahimatul an'am, yaitu zakat hewan ternak. Nah, apa saja itu yang termasuk hewan ternak yang dizakati? Yang pertama ada wahiyya al-ibil wal baqar wal ghanam. Ada unta, sapi, dan kambing. Hanya 3 ini saja. Selainnya kuda, kelinci, keledai, maka tidak masuk ke dalam harta yang wajib dizakati. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi zakataha illa ja'at yaumal qiyamah a'damu makanat wa asmanuha tantahuhu biquruniha wa tatuhu bi adlafiha." Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pemilik unta dan juga sapi dan juga kambing yang mana mereka la yu'addi zakataha, tidak menunaikan zakat hewan ternak tersebut, kecuali nanti pada hari kiamat hewan-hewan itu akan datang kepadanya dan a'dham, mereka lebih besar dari ukuran sebelumnya, wa asman, dan lebih gemuk dari biasanya. Kemudian apa yang dilakukan hewan-hewan tersebut? Tantahuhu biquruniha, mereka menyeruduk tuannya dengan tanduk-tanduk mereka, wa tatuhu bi adlafiha, dan menginjak-injak pemiliknya dengan kuku-kuku mereka, ya, atau kata lain ditendang, disepak, dan yang lain sebagainya yang semakna dengan makna tersebut. Jadi itulah kenapa zakat hewan ternak wajib untuk ditunaikan, karena ada ancaman di situ. Jadi kalau ada ancaman maka berarti hal tersebut wajib untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah an-naqdan. Naqd dari kata naqdun. Naqdun itu kalau antum lihat di akad ijab qabul ada kata naqdan. Naqdan itu tunai, dibayar tunai. Naqdan di sini maksudnya apa? Ad-dhahab wal fiddah, emas dan perak. Nah, wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma, dan juga apa yang mewakilinya, apa yang bisa menggantikan posisi emas dan perak. Jadi zaman dahulu transaksi mereka, orang-orang zaman dahulu menggunakan emas atau perak untuk membayar barang. Jadi sekarang emas dan perak tidak digunakan, maka bisa diganti dengan uang rupiah, dolar, euro, dan yang lainnya. Jadi karena tidak ada emas dan perak, maka uang pun juga masuk ke dalam zakat. Jadi zakat an-naqdan ini adalah lebih kita umumkan, yaitu zakat uang. Nah, tapi emas dan perak juga masuk ke dalam
harta yang wajib dizakati. Jadi kalau kita punya emas atau punya perak yang sudah mencapai nisab, maka wajib dizakati. Atau kita sudah mempunyai uang yang sudah mencapai nisab, jumlah uang yang sudah mencapai nisab, maka wajib dizakati. Di qaulihi ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun harta berupa emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beri kabar kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Kemudian yang ketiga ada urudut tijarah, barang dagangan. Wa hiya kullu ma'udda lil bai' wa syira' li ajli ribhi. Jadi setiap apa saja yang disiapkan memang untuk jual beli. Tujuannya untuk apa? Li ajli ribhi, untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Dalilnya masih ayat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari harta-harta kalian yang baik dari hasil ma kasabtum, yang telah kalian kerjakan. Yang telah kalian kerjakan di sini maksudnya apa? Yang mereka berjual beli. Kemudian yang keempat ada al-hubub was-simar, atau kita sebut zakat pertanian. Nah, al-hubub, apa itu hubub? Ya kullu habbin muddakharin muqtatin min sya'irin wa qamhin wa ghairihima. Nah, hubub atau biji-bijian adalah setiap kullu habbin, setiap biji-bijian muddakhar yang bisa disimpan lama, muddakhar. Kemudian muqtat itu artinya adalah merupakan bahan makanan pokok. Nah, jadi syaratnya biji-bijian tersebut dapat dijadikan sebagai atau wajib dizakati adalah biji tersebut muddakhar, bisa disimpan lama, dan muqtat, berupa makanan pokok. Contohnya seperti syair, jawawut atau gandum yang kualitasnya jelek. Qamah itu gandum yang kualitasnya ya sedang. Nanti ada yang bagus lagi namanya bur. Nah, wa ghairihima, dan selainnya. Jadi beras itu masuk tidak untuk wajib dizakati? Nah, wajib karena muddakhar. Beras itu bisa disimpan lama dan muqtat, merupakan bahan makanan pokok. Jagung juga termasuk harta yang wajib dizakati. Kemudian misalnya di suatu daerah ada singkong, makanan pokoknya, apakah dizakati? Nah, kita lihat, ya termasuk biji-bijian bukan? Nah, bukan. Muddakhar bisa disimpan? Tidak bisa disimpan, kecuali harus dikeringkan, muqtat. Kalau muqtat ya karena sebagian tempat makanan pokoknya adalah singkong. Jadi singkong tidak masuk ke dalam harta yang wajib dizakati. Kemudian as-simar. As-simar adalah di sini hanya dua macam, buah-buahan di sini hanya dua macam yang wajib dizakati, yaitu at-tamar, kurma, dan zabib, anggur. Selainnya maka tidak wajib dizakati. Semangka, apel, kemudian rambutan, mangga, sebagainya tidak wajib dizakati. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma akhrajna lakum minal ard." Dan apa saja yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Kemudian yang kelima adalah al-ma'adin warrikas, atau zakat barang tambang. Nah, al-ma'adin adalah kullu ma kharaja minal ardi mimma yukhlaqu fiha. Setiap apa saja yang keluar dari bumi yang memang barang tersebut tercipta dalam bumi. Min ghairi wad'i wadi'in mimma lahu qimah, yang sebelumnya itu tidak ada orang yang
menaruh barang tersebut di dalam bumi. Nah, mimma lahu qimah, yang barang tersebut memiliki qimah, nilai atau harga. Contohnya seperti apa? Emas, perak, dan nuhas. Nuhas itu tembaga. Nah, jadi kita lihat emas, kalau bentuknya masih serbuk, butiran yang diambil dari dalam tanah, maka itu termasuk ma'adin dan wajib dizakati kalau sudah mencapai nisab tertentu. Nah, semuanya barang tambang yang termasuk yang diambil dari dalam bumi, dalam tanah, maka wajib dizakati. Tapi dengan catatan barang tersebut memiliki nilai atau harga. Seperti apa? Batu bara kan barang tambang dan juga memiliki nilai. Intan, batu intan dan sebagainya. Kemudian ar-rikas. Rikas artinya harta karun ya, atau harta temuan. Wa huwa ma yujadu fil ardi min dafa'inil jahiliyah. Rikas adalah apa yang terdapat di dalam bumi yang merupakan peninggalan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Nah, kita sebut dengan harta karun. Kemudian dalilnya adalah di ayat yang sama, masih surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi." Infakkanlah harta-harta kalian yang baik, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan infakkanlah apa yang kami keluarkan kepada kalian dari bumi. Ya. Selanjutnya kita sekarang membahas tentang zakat emas dan perak. Dalil wajib mengeluarkan zakat emas dan perak adalah walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, wa la yutawa'adu bihadhil 'uqubah illa 'ala tarki wajibin. Jadi tidaklah diancam dengan ancaman atau dengan hukuman ini kecuali karena apa? Karena meninggalkan suatu kewajiban. Nah, kemudian kita lihat nisab emas. Berapa nisab emas? Jadi saya ulangi lagi atau Ustaz ulangi lagi, nisab adalah jumlah batasan minimal harta yang wajib dizakati. Jadi batasan minimalnya berapa untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk emas, nisabnya adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni. Kemudian untuk perak, nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Jadi kalau sudah mencapai, ada orang yang punya 85 gram emas atau 595 gram perak dan ke atas, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian berapa kadar yang harus dikeluarkan? Kadarnya adalah miqdarul wajib fihi ma rubu'ul usyr, 2,5% yang wajib dikeluarkan atau 1/40 dari jumlah harta tersebut. Nanti kita lihat cara menghitungnya. Kemudian kita beralih ke syarat-syarat wajib pada zakat emas dan perak. Yang pertama adalah bulughun nisab, harus mencapai nisab, batas yang telah ditentukan. Kalau kurang dari batasan tersebut maka belum wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah mulkut tam, yaitu kepemilikan yang sempurna. Jadi harta tersebut memang milik
milik dia, bukan milik orang lain. Jadi dia berhak untuk menjual harta tersebut atau memanfaatkan harta tersebut. Nanti ada lawannya mulku tam, ada mulku naqis. Naqis itu kurang, jadi kepemilikannya kurang. Contoh kepemilikan kurang gimana? Misalnya ada orang yang mengontrak rumah. Nah, rumahnya itu milik dia atau bukan? Ya, bukan. Dia tidak berhak memiliki rumah tersebut, tapi dia berhak untuk memiliki apa? Memiliki manfaat dari rumah tersebut. Atau orang yang menyewa sepeda motor, dia tidak berhak memiliki atau menjual sepeda motor tersebut karena dia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja, memakai motor tersebut. Itu bedanya mulkun tam dan mulkun nakis. Mulkun tam dia bisa menjual sepeda itu atau memakainya bebas terserah dia. Tapi kalau mulkun nakis, ya bisa jadi dia hanya bisa memanfaatkan harta tersebut tapi tidak bisa menjualnya atau sebaliknya. Kemudian syarat yang terakhir adalah hawalanil haul, sudah mencapai 1 tahun atau sudah berlalu 1 tahun. Kita lihat contoh. Nah, contoh sekarang, fulan yamliku mi'ah jiraman minad dhahab. Seseorang memiliki 100 gram emas. Wa qad marra bihil haul, dan sudah berlalu 1 tahun. Hal tajib alaihi zakah wa kam miqdaruz zakati. Nah, apakah wajib baginya untuk menunaikan zakat? Kemudian berapa kadar zakat yang harus dia keluarkan? Nah, jawabannya yang pertama, hal tajib alaihi zakah. Nah, karena dia sudah melebihi nisab, bulughun nisab, dia sudah memiliki 100 gram emas. Jadi nisabnya emas berapa? 85, dan 100 sudah lebih dari 85 gram tersebut. Nah, kemudian mulkut tam, dia orang tersebut ya kita katakan memiliki, memang dia yang memiliki emas tersebut. Waqad marra bihil haul, dan juga sudah hawalanil haul, sudah berlalu satu tahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian berapa kadar zakat yang harus dia keluarkan? Nah, cara menghitung adalah miqdarul wajib dikali dengan adadul mal, jumlah atau banyaknya harta yang dia miliki. Nah, miqdarul wajib berapa? 2,5% atau 1/40. Ya, miqdarul wajib adalah 2,5%. Kemudian adadul mal berapa? Ini 100 gram. Jadi kan 100 kali 2,5% sama dengan ketemu 2,5 gram. Jadi harta yang harus dia keluarkan adalah 2,5 gram emas, atau yang setara dengan nilai dari 2,5 gram emas tersebut. Atau cara yang lain, 100 gram dikali 1/40. Jadi miqdarul wajibnya tadi sudah saya katakan 2,5% atau 1/40. Atau lebih enaknya lagi, langsung saja adadul mal dibagi 40. Karena 100 gram kali 1/40 sama saja 100 gram dibagi 40. Ini lebih enak. Jadi misalnya hartanya 200 gram emas, tinggal dibagi 200 gram bagi 40. Jadi 100 gram bagi 40 sama 2,5 gram. Nah, kemudian kita pembahasan berikutnya itu tentang konversi nisab emas dan perak kepada mata uang. Tahwilun nisabin naqdain ilal umlah. Umlah itu mata uang. Nah, dan sekarang emas. Emas nisabnya berapa? 85 gram. Kemudian kita akan konversikan kepada mata uang rupiah. Jadi harga emas per gramnya kita katakan 500.000. 1 gram emas kita katakan 500.000 rupiah. Maka tinggal dikalikan 85 kali 500.000, ketemu 42.500.000 rupiah. Itu untuk nisab uangnya. Jadi kalau yang punya uang 42.500.000, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat dari uang tersebut. Kemudian kalau perak berapa? Nah, kalau perak
nisabnya adalah tadi 595 gram perak, dan harga 1 gram perak itu sekitar 12.000 rupiah. Maka tinggal dikalikan 595 kali 12.000 sama dengan 7.140.000 rupiah. Jadi kalau ada orang yang mempunyai, atau antum atau kita ya, mempunyai uang sejumlah sekian 7.140.000 rupiah atau lebih, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Caranya gimana? Tinggal dikalikan tadi 2,5% atau dibagi 40, dan itu kapan dikeluarkan? Setahun sekali saja. Untuk bisa keluarkan ketika lebaran atau ketika sudah jatuh tempo. Nah, kemudian yang terakhir tentang masalah fi dhammi ahadihima ad-dhahab wal fiddah ila al-akhar. Masalah menggabungkan antara emas dan perak. Jadi misalnya punya emas dan punya perak kemudian digabungkan. Apakah boleh seperti itu atau tidak? Nah, la yudammu ahaduhuma ila al-akhar fi ikmalin nisab 'ala al-qaulir rajih. Jadi tidak boleh menggabungkan antara emas dan perak untuk memenuhi atau menyempurnakan nisab. Jadi misalnya emas, tinggal dia punya emas 19 dinar. Jadi kita katakan nisab emas adalah 20 dinar. Dia hanya punya 19 dinar. Kemudian dia juga punya dirham sejumlah 10 dirham. Jadi kalau zaman dulu 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Jadi kalau kita gabungkan antara 10 dirham tadi dengan 19 dinar, maka sudah ketemu satu nisab, sudah mencapai nisabnya emas ataupun nisabnya perak, maka tidak perlu untuk digabungkan. Jadi dia tidak wajib membayar zakat karena dihitung sendiri-sendiri, emas sendiri, perak sendiri. Kalau emasnya belum mencapai nisab, ya belum wajib dizakati. Nah, li'annahuma jinsani mukhtalifan, karena keduanya itu adalah dua jenis yang berbeda. Falam yudamma ahaduhuma ilal akhar, maka tidak digabungkan antara emas ataupun perak kepada salah satunya. Kemudian masalah yang terakhir tentang zakat perhiasan. Apakah zakat perhiasan itu wajib atau tidak? As-sahih min qaulai ahli ilmi wujub zakat fil hulli. Nah, jadi yang benar dari pendapatnya para ulama adalah wajibnya mengeluarkan zakat perhiasan. Nah, hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-namra'atan, atau hadis dari Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, yang mengatakan an-namra'atan atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha fi yadi ibnatiha miskatan walidatan min dahabin. Bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya ada anak perempuan. Ya, anaknya perempuan ikut dengan wanita tersebut. Kemudian di tangan anaknya itu ada 2 gelang miskatan, 2 gelang walidatan yang tebal, yang terbuat dari emas. Kemudian Rasul berkata kepada wanita ibunya itu tadi, atau ad-dina zakat hada, apakah kamu telah menunaikan zakat emas ini, gelang emas ini? Kemudian wanita ini menjawab, tidak, belum. Kemudian Rasul mengatakan, ayasurruki ayyusawwirakillahu bihima siwaraini min nar, fakhala'athuma wa alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu senang nanti Allah gelangkan kamu dengan gelang dari api neraka gara-gara kamu belum menunaikan zakat gelang emas tersebut. Kemudian akhirnya apa yang dia lakukan? Fakhala'athuma,
Wanita tersebut melepaskan gelang itu dari anaknya, kemudian memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.